Halo guys, kembali lagi di Realita Cinta bersama aku Rain. Kali ini aku akan menceritakan sebuah perjalanan cinta dari salah seorang temanku. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi cerita dengan USR. Oke, kita mulai ceritanya. Di bulan November 2018, aku terpilih menjadi panitia futsal di kampusku. Saat melihat data-data peserta yang bergabung dalam pertandingan futsal mewakili fakultasnya masing-masing, mataku langsung tertuju pada salah satu data peserta yang bernama Aulia. Rupanya aku sedikit tertarik padanya. Kebetulan setelah pertandingan, Aulia berada di tim futsal yang memasuki babak final. 10 menit sebelum pertandingan dimulai, justru tim Aulia tidak terlihat di sekitar area pertandingan. Lantas aku sebagai panitia bertugas untuk mencari mereka dan meminta mereka untuk segera bersiap-siap. Ternyata mereka ada di kantin. Aku pun meminta pada tim itu untuk segera kembali ke area pertandingan. Saat itu aku melihat Aulia. Hatiku sedikit senang bisa bertatapan langsung dengannya. Saat pertandingan usai, Aulia meminta minum padaku. Aku memberikannya dia minum yang sudah disediakan oleh panitia. Aku berusaha bersikap biasa saja di hadapannya. Vi, boleh nggak aku minta lain kamu? Ucapnya tiba-tiba. Buat apa? Tanyaku. Aku mau minta foto-foto futsalnya. Akhirnya kami bertukar lain saat itu. Malamnya dia langsung chat aku untuk meminta foto-foto saat acara futsal tadi siang. Aku bukan bagian dokumentasinya. Kalau mau aku kasih kontak panitia bagian dokumentasinya aja ya, balasku padanya. Gak usah ah, aku nunggu dikirim sama kamu aja. Aku tunggu ya. Balasan chat dia yang mungkin memang sengaja hanya ingin chat denganku, tetapi memakai alasan untuk meminta foto. Sejak itu, kami jadi lebih intens berkomunikasi via Line. Hingga suatu saat dia bertanya padaku, "Kamu lagi di kampus nggak?" "Iya, kenapa?" jawabku. "Kamu kangen sama aku nggak?" Tiba-tiba dia menanyakan hal yang membuatku menjadi gugup. "Enggak, kenapa harus kangen?" jawabku. "Kamu mau nggak ketemu denganku hari ini?" Akhirnya kami bertemu di kantin. Dan singkat cerita di bulan Desember, kami resmi menjalin hubungan. Karena jam mata pelajaran kami yang berbeda, sehingga kami hanya memiliki waktu yang sedikit untuk bertemu. Kami sering bertemu di kantin, membeli kebab milik Bu Minah langganan kami. Setiap seminggu sekali, aku selalu mengantar Aul menemui pasiennya. Ini sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Aku juga sering membelikan Aul segelas kopi jika dia sibuk di kampus dan telat untuk pulang. Suatu hari, ada yang mengajakku bertemu. Dia Fajar, seseorang yang pernah dekat denganku sebelum aku bersama Aul.
Dan saat itu adalah jadwalku menemani Aul bertemu dengan pasiennya. Aku pun membuat alasan kepada Aul karena aku ada acara di kampus. Jadi tidak bisa mengantarnya hari itu. Ya, kuakui ini adalah sebuah kebohonganku yang pertama kali pada Aul. Aulia adalah laki-laki yang penyabar. Dia tidak pernah marah padaku. Jikapun dia menasihatiku selalu dengan kelembutan. Inilah yang membuatku semakin menyukainya. Suatu ketika saat aku jalan-jalan dengannya, aku tak sengaja justru membuka kebohonganku sendiri. Aku berkata bahwa tempat itu adalah tempatku bertemu dengan Fajar. Bukannya kamu bilang ada acara kampus? Tanya Aul yang terlihat curiga padaku. Iya, itu sehabis acara maksudku. Gak sengaja ketemu dia di situ. Jawabku dengan sedikit takut. Aku tahu, aku seharusnya jujur dari awal. Karena pertemuanku dengan Fajar pun bukan untuk mengkhianati cintaku pada Aulia. Tetapi, aku benar-benar sudah merasa bersalah. Saat Aulia mengantarku sampai depan rumah, tak seperti biasanya dia langsung pergi tanpa menungguku masuk ke dalam rumah dahulu. Apakah dia marah padaku? Padahal perjalanan ke rumah tadi, dia masih bersikap santai dan bahkan masih sempat bercanda padaku. Sejak hari itu, dia menghilang tanpa kabar. Pesanku pun tak ada yang dia balas. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah pesan darinya. Vi, maafin aku ya. Aku cuma mau hijrah ke yang lebih baik. Aku mau fokus dengan kuliahku dulu. Semoga kamu bisa lupain aku ya. Aku tidak tahu alasan dia yang sebenarnya apa. Apa karena satu kebohonganku dia meninggalkanku? Atau memang dia memiliki alasan lain? Aku pun menyanggupi keinginannya untuk mengakhiri hubungan kami. Dan mengiyakan keinginannya untuk fokus kuliah. Namun jujur, aku tidak bisa melupakannya dengan mudah. Suatu saat, aku bertanya pada salah satu sahabatnya Aul yang bernama Ali. Alasan dia menghindar dariku dan memutuskan hubunganku dengannya. Apakah ada wanita lain yang kini mengisi hatinya? Namun rasanya sia-sia. Karena Ali hanya menjawab tidak tahu. Entah dia memang tidak tahu, atau dia sedang menutupi rahasia sahabatnya. Aku pun menitipkan segelas kopi pada temanku yang bernama Bunga untuk Aulia. Dan saat itu Aulia menghubungiku, memintaku untuk tidak membelikan dia segelas kopi lagi. Dia memintaku untuk melupakan dia, dan dia memintaku untuk berhenti memikirkannya lagi. Bagaimana bisa? Semudah itu aku melupakan dia. Hari-hari yang kulalui bersamanya masih terbayang-bayang di benakku. Aku benar-benar merindukannya. Aku ingin bercanda tawa lagi seperti dulu. Apakah satu kebohonganku membuatnya meninggalkanku? Tak bisakah satu kesalahanku ini kau maafkan? Atau memang dia yang sudah mengkhianati hatinya untukku sejak awal? Sehingga mudah baginya meninggalkan dan melupakanku.
1000 kebaikan yang kamu buat bagi seseorang tidak akan berarti saat kamu membuat satu kesalahan di mata mereka. Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di konten US Art berikutnya. Bye!